Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman lagi dengerin pas pagi, siang, sore, apa malam sih? Uh, anyway, selamat datang di iPod. Aku Aini Arifah. Selamat datang di episode kedua. Dan aku pengen throwback lagi ke episode kemarin. Kemarin kita udah ngobrolin tentang gimana caranya buat cinta sama diri sendiri. Cara buat belajar cinta sama diri sendiri dan lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan dari episode kemarin juga aku dapat beberapa feedback dan komentar dari teman-teman. Mereka ada yang bilang gak segampang itu Nin gitu. Mereka bilang mereka sudah bersyukur dengan apa yang mereka punya dan bukannya gak cinta sama diri sendiri, tapi lingkungan yang sering memaksa mereka untuk jadi orang lain dan gak bisa jadi diri mereka sendiri. Dan seperti yang kita obrolin juga kemarin, salah satu alasan kita ngerasa gak pede atau minder itu sebenarnya karena kita ngerasa kita punya kekurangan, entah secara fisik maupun dalam segala hal ya. Kita ngerasa kurang. Kita sedih karena kita tahu kita kurang, dan jadi lebih sedih ketika ada orang yang menekankan kalau kita kurang. Alis lo tipis banget. Itu alis apa ulat bulu? Gemuk banget sih, diet dong. Kurus banget deh, krempeng, kurang gizi, pendek, botak, keribu. Hidung kamu pesek. Mancung banget sih, gak bagus. Kulit kamu hitam. Kulit kamu terlalu putih, jelek, dan masih banyak lagi. Entah kenapa, hal itu sering banget dengan mudah diucapkan oleh orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang gak bermaksud buruk ya. Ada dari mereka yang maksudnya baik, tapi pertanyaannya adalah baik untuk siapa? Kalau itu emang baik untuk kita, kenapa setelah kita dengerin omongan itu, ketika omong itu udah masuk ke dalam telinga kita bukannya merasa lebih baik, tapi merasa buruk atau bahkan lebih buruk lagi. Yang awalnya kita ngerasa baik-baik aja dengan kekurangan kita punya, tiba-tiba orang-orang itu datang, bukannya ngasih support, tapi malah menekankan kalau kita punya kekurangan. Sampai akhirnya karena udah sering diomongin, aku ngerasa aku dipandang sebelah mata oleh mereka, seperti gak dihargai, dikucilkan, atau bahkan jadi bahan ketawaannya mereka. Kesel dong ya, tapi mau marah juga mau marah ke siapa? Dan akhirnya aku berpikir dan memaksakan diri aku untuk gak mau jadi kurang, untuk gak mau terlihat kurang, dan berusaha buat nutupin kekurangan itu, sampai akhirnya aku gak jadi diri aku yang sebenarnya. Karena ya sejatinya manusia pasti ada kekurangan, dan aku kayak gak mau nunjukin itu. Aku pengennya dilihatnya baik aja deh gitu. Aku setuju bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar tentang proses kita buat belajar mencintai diri sendiri. Aku butuh bersosialisasi, aku butuh berteman, aku butuh bergaul. Dan aku berpikir ketika aku jadi diri aku sendiri dengan kekurangan yang aku punya, ya aku mungkin gak akan bisa dapat semua itu. Aku gak bisa dapat teman, aku gak bisa bergaul. Akhirnya ya aku berusaha untuk mengikuti alur mereka dan mengenyampingkan siapa diri aku sebenarnya, kenyamanan apa yang sebenarnya aku mau gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kehidupan seperti itu yang aku mau? Apa aku sudah nyaman hidup seperti itu? Dan apa aku benar-benar baik-baik aja dengan semua itu? Teman-teman di sini mungkin pernah dengar kata-kata ini. Kita nggak perlu membuktikan siapa diri kita kepada siapapun, karena orang yang suka dengan kita tidak akan peduli dengan itu, dan orang yang tidak suka dengan kita tidak akan percaya dengan itu. Kalau jadi diri sendiri aja ngebuat orang-orang di sekitar kita pergi atau ngejauh, ya kita bisa pastikan bahwa orang-orang yang pergi ini bukan orang-orang yang baik. Kenapa?
Ya karena orang yang baik, orang yang emang peduli sama diri kita, ya mereka pasti mau berteman dan gak akan peduli dengan kekurangan yang kita punya. Karena itu bukan masalah. Yang perlu kita underline adalah kita harus jadi diri sendiri yang baik, yang positif. Maksudnya di sini ya kalau diri kita sendiri itu pribadi yang kasar, suka ngomong kasar, suka bohong atau kelakuan buruk lainnya, yaitu kebiasaan yang buruk dan otomatis harus diubahkan. Yang aku maksud di sini adalah jadi diri sendiri yang positif. Jadi kenapa kita harus takut ketika kita jadi diri sendiri yang positif? Ya hidup emang gak akan bebas dari namanya komentar orang lain. Tapi kita bisa memilih untuk ngasih respon gimana terhadap omongan orang-orang itu. Aku di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika kita dengerin omongan orang yang buruk tentang kita, atau kita baca komentar orang-orang yang ya bilang buruk tentang kita baca itu di pagi hari, lalu kepikiran terus sampai malam hari, sampai gak bisa tidur dan sebagainya. Atau pilihan kedua, kita akan berpikir untuk tidak memikirkan omongan orang yang gak peduli dengan kita. Karena sejatinya orang yang peduli, ya mereka akan dukung kita. Apapun itu, selagi itu positif, selagi itu hal-hal yang baik, mereka pasti bakal selalu ada di sisi kita. Bener kan ya? Orang-orang yang kita anggap teman, yang sejatinya benar-benar teman, akan selalu ada di pihak kita ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Jadi kenapa jadi diri sendiri jadi hal yang sulit? Karena kita terlalu mikirin omongan orang lain, ngebuat orang nyaman dengan apa yang kita lakukan, dan kita sendiri gak nyaman. Aku lebih sering kayak gini, kalau aku ngelakuin ini, kira-kira orang bakal suka gak ya? Kira-kira orang bakal nyaman gak ya? Dan aku lupa buat mikirin kalau aku ngelakuin ini, itu nyaman gak di aku? Jadi menurut aku bukannya gak bisa jadi diri sendiri sih, tapi cuma kayak belum bisa aja gitu. Ya banyak orang yang bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Banyak orang yang bisa jadi diri mereka sendiri dengan semua kekurangan yang mereka punya. Mereka masih easy going aja dan pede gitu dengan apa yang ya mereka punya, apa adanya mereka gitu. Ya kenapa kita gak bisa? Ya kalau masalah fisik lagi, contohnya gini deh, ada berapa banyak sih orang yang sempat dibully karena fisik mereka yang kurang cantik, lalu akhirnya beberapa orang itu memutuskan untuk melakukan perubahan dalam tubuhnya, entah itu operasi plastik atau sebagainya. Dan setelah itu anehnya, bukannya disanjung karena jadi lebih cantik, mereka yang dulunya dihujat ini setelah oplas makin dihujat lagi dan makin dibully lagi. Karena sebenarnya standar manusia itu gak akan ada habisnya gitu. Standar manusia gak akan bisa ditembus. Bukannya gak bisa, sebenarnya kita belum mau nyoba aja. Kita harus bisa, kita harus nyoba bareng buat jadi diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri yang positif. Ya kalau itu adalah suatu hal yang buruk, kebiasaan yang buruk, ya kita ubah pelan-pelan aja. Gak usah langsung 100% jadi baik, karena ya sejatinya gak ada yang 100% baik. Pasti kita juga pernah buat kesalahan, kita juga pernah punya kekurangan. Gimana caranya kita buat menghadapin itu, buat ya rubah hal itu jadi sesuatu yang positif lagi. Aku sampai pernah ngomong sama diri aku sendiri gini, kenapa omongan orang sampai sebegitu pentingnya untuk aku? Kenapa omongan orang bisa sebegitu berpengaruhnya? Kenapa omongan orang harus sebegitu aku pikirin? Padahal mereka gak ngasih feedback yang baik buat aku, mereka malah ngerubah mood aku. Dan ya kenapa gitu? Kenapa sampai omongan orang aku pikirin banget gitu? Tapi sebenarnya itu emang bukan hal yang mudah sih. Ya nggak segampang itu buat nggak dengerin omongan orang lain, apalagi suatu hal yang buruk. Kita sedih, kesel, marah, itu wajar. Tapi gimana caranya kita bisa ngontrol hal itu kan? Kita bisa belajar bareng lagi. Kita bisa belajar buat cinta sama diri sendiri. Jadi bukan yang nggak bisa cinta, nggak bisa jadi diri sendiri, tapi masih belum aja gitu. Tinggal kita berusaha lagi, lakuin hal-hal yang positif,
dan ya nantinya itu pasti bakal kewujud kok gitu. Dan ya kita emang nggak bisa jadi manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi orang yang bukan pada umumnya. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Aku Aini dari iPod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.